Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada sore hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah PA. Ini semua karena kasih, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita membaca teks Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang baik, sungguh Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Engkau yang sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh kembali belajar di Mazmur 44. Kami tahu Tuhan, Engkau memiliki maksud yang indah dalam pembahasan di Mazmur 44 ini. Urapi hamba-Mu dalam mewartakan firman-Mu, urapi jemaat-Mu agar mengerti akan rencana-Mu yang indah melalui pembahasan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah PA ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada sore hari ini seperti sudah saya katakan tadi akan membahas di Mazmur 44. Kalau dalam bahasa Indonesia itu di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau bahasa Inggris ada 26 ayat. Mari kita membacanya. Ya, temanya adalah jeritan bangsa yang tertindas. Mazmur 44. Jeritan bangsa yang tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Raja-Ku dan Allah-Ku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan Engkaulah kami menanduk pahlawan kami. Dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan pada anakku aku percaya, dan padaku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun Engkau telah membuang kami, membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma, tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang, langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau,
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu, melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur 44 itu termasuk seri Mazmur ratapan bersama atau cerita umat kepada Tuhan. Nah, dalam terjemahan baru, judul perikopnya itu jeritan bangsa yang tertindas. Susunannya terbagi sebagai berikut. Ayat yang pertama itu adalah judul Mazmur, nyanyian pengajaran, atau disebut juga maskil. Jadi isinya ini lebih banyak tentang kesedihan. Karena melalui penderitaanlah manusia itu lebih mudah belajar dan dekat kepada Allah. Belajar mengenal rencana Allah, mengerti pemeliharaan dan kasih Allah. Kalau disebutkan itu ada Bani Korah, dia adalah dari suku Lewi. Ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9, ini merupakan satu pengakuan yang penuh syukur bagi kemuliaan Allah atas perkara-perkara besar yang telah diperbuat Allah kepada nenek moyang Israel. Sedangkan ayat 10 sampai dengan 17 itu adalah peringatan akan malapetaka yang menimpa Israel sekarang, merupakan hukuman dari Tuhan. Ayat 18 sampai 23 itu pernyataan kesetiaan dan kejujuran Israel kepada Allah walaupun ditimpa malapetaka. Dan dilanjutkan pada penutupnya ayat 24 sampai 27 itu merupakan seruan minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ya dari Mazmur 44 ini, dalam menyanyikan Mazmur 44 ini umat mengawali dengan apa? Dengan memberikan puji-pujian kepada Allah atas perkara yang besar yang sudah dibuat Allah di masa lampau. Kemudian umat menyampaikan keluhan-keluhan mereka pada saat ini. Dan dilanjutkan dengan apa? Dengan pernyataan tetap setia kepada Allah. Apapun yang terjadi. Serta menantikan pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita cermati, Mazmur 44 ini berbeda dengan Mazmur ratapan yang lain. Kalau disebut sebagai ratapan, itu biasanya apa? Menyampaikan keluhan-keluhan, ya, mohon pengampunan dosa. Karena anggapan pada saat itu, kalau mereka menderita, itu adalah akibat daripada dosa. Nah, Mazmur 44 ini berbeda. Dia dalam penderitaan mereka itu berseru kepada Tuhan, tapi tanpa pengakuan dan mohon pengampunan dosa. Tapi justru mereka menyatakan kesetiaan mereka akan janji Tuhan. Luar biasa. Baik itu secara pribadi dari pemazmur maupun umat Israel pada saat itu. Karena di dalam bahasa nanti kita akan tahu ada kata-kata kami dan ada kata-kata aku. Ya. Walaupun dalam sejarahnya ya, sejarah Israel kalau kita mau melihat itu mereka itu hampir boleh dikatakan tidak pernah tidak berbuat dosa. Ya. Tapi dalam Mazmur ini dikatakan mereka tidak mohon pengampunan dan tidak ada
pengakuan dosa. Dan Mazmur 44 ini ditulis setelah masa pembuangan. Ya, mari kita bahas satu persatu dari Mazmur yang ke-44 ini. Kita awali dengan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang merupakan pengakuan penuh syukur bagi kemuliaan Allah atas perkara-perkara besar yang telah diperbuat Allah kepada nenek moyang Israel. Tadi dikatakan pada ayat 2, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan di zaman mereka, pada zaman purbakala. Jadi cerita turun-temurun dari nenek moyang mengenai perbuatan Tuhan yang memimpin bangsa Israel untuk mendiami tanah perjanjian, ya, ini merupakan satu tradisi di Israel, bahwa orang tua itu wajib menceritakan perbuatan Tuhan yang Maha Kuasa kepada anak cucunya. Ya. Kalau kita baca di Keluaran 12 ayat 26 dan 27, 13 ayat 14 sampai dengan 15, Ulangan 6 ayat 20 sampai dengan 25, Yosua 4 ayat 6 dan 7, disambung 21 dan sampai dengan 24, kita akan menemui frasa yang berulang-ulang dikatakan, apabila anak-anakmu berkata kepadamu. Coba kita baca satu saja di Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai dengan 27 ya. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Dan seterusnya ya, kalau kita lihat di situ, kita lihat berulang-ulang frasa ini, yaitu apabila anak-anakmu berkata kepadamu. Jadi ini satu cerita yang diulang terus-menerus. Nah, pada ayat yang ketiga dan yang keempat, kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa apa yang diceritakan oleh nenek moyang mereka kepada mereka? Tuhan itu bertindak di zaman penaklukan tanah Kanaan, yang pada waktu itu dipimpin oleh Yosua. Penaklukan itu dalam peperangan-peperangan itu adalah kemenangan dari Tuhan, bukan kemenangan dari militer Israel. Ya. Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga tadi, ya, yang menghalau bangsa-bangsa siapa? Engkau sendiri, tangan Tuhan. Suku bangsa kau celakakan, tetapi bangsa Israel dibiarkan berkembang. Dan kita lihat di situ bukan dengan pedang. Ya. Mereka itu adalah bangsa Israel menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Tapi siapa? Tangan kanan Tuhan, lengan Tuhan, dan cahaya wajah Tuhan. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa penaklukan itu adalah kemenangan Tuhan, bukan kemenangan militer Israel. Kita melihat di situ paralelisme yang dengan jelas ya disebutkan tangan kananmu, lenganmu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini itu diterjemahkan sebagai kuasa Tuhan. Ya, dari tangan kanan dan lengan itu adalah kuasa Tuhan. Cahaya wajahmu
itu merupakan awan kemuliaan atau Shekhinah glory ya dalam pengembaraan di padang gurun. Nah, kalau pada ayat yang kedua sampai dengan yang keempat itu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, ya, maka pada ayat yang kelima sampai dengan yang kesembilan itu menceritakan kejadian-kejadian di masa kini. Ya. Saat pemazmur itu menulis, karena itu dalam pada ayat yang kelima dan ketujuh itu merupakan pengakuan pribadi dari pemazmur. Ya, dengan berubah sebutan kami menjadi aku. Kita akan melihat ya pada ayat yang kelima dikatakan, engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Jadi ayat 5 ini merupakan pengakuan Israel bahwa Tuhan adalah raja semesta alam. Sedangkan Raja Israel itu merupakan perwakilan dari Allah. Ya, kalau kita melihat di Yesaya 24 ayat 23, kemudian Yesaya 52 ayat yang ke-7, Mazmur 93 ayat yang pertama, Mazmur 96 ayat yang ke-10, 97 ayat yang pertama, 99 ayat pertama, itu jelas disebutkan bahwa Tuhan itu adalah Raja semesta alam. Ya. Kita coba baca satu aja ya. Yesaya 24 ayat yang ke-23 dikatakan, bulan akan menjadi gelap dan matahari tak lagi bersinar. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan memerintah sebagai Raja. Ia akan memerintah di Yerusalem, di atas Bukit Sion, dan menunjukkan keagungannya kepada para pemimpin umatnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhanlah yang memberi kemenangan atau keselamatan bagi bangsa Israel atau bagi Yakub atau bagi umat Tuhan. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Dan dilanjutkan pada ayat yang ke-6 dikatakan, dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Jadi jelas kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengan kuasamu kami mengalahkan dan menaklukkan musuh kami. Ya, jadi bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, disambung ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ya, ini satu paralelisme kembali ya, bukan dengan senjata mereka bisa memperoleh kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami. Ya, paralelismenya adalah orang-orang yang membenci kami. Itu ciri khas dari puisi Mazmur ini adalah paralelisme. Jadi pada ayat yang ke-7 dan 8 ini, pemazmur jelas tidak mengandalkan panah dan pedang atau persenjataan, karena kemenangan datangnya daripada Tuhan saja. Ya, karena itu pada ayat yang ke-9 dilanjutkan, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Ya. Ini kembali ada satu paralelisme, nyanyikan puji-pujian
mengucap syukur sepanjang hari dan selama-lamanya. Jadi alasan menaikkan pujian adalah pengucapan syukur kepada Allah. Ya, jadi kalau kita selalu memuji Tuhan, karena kita bersyukur kepada Tuhan, maka itu harus kita lakukan selama kita masih bernafas. Ya, jadi puji-pujian itu tidak akan berhenti selama kita masih bernafas. Mari kita melihat pada bagian yang kedua di sini, pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini merupakan peringatan Israel, peringatan akan malapetaka yang menimpa Israel sekarang. Ya, ini merupakan hukuman daripada Tuhan. Nah, bait-bait yang ada dalam ayat 10 sampai 17 ini merupakan kebalikan ya dari ayat 2 sampai dengan 9. Kalau ayat 2 sampai 9 itu puji-pujian kepada Allah, maka ayat 10 sampai 17 ini berbalik menjadi apa? Menjadi keluh kesah dari Allah yang berperang bagi umatnya, kini berbalik melawan dan menghukum umatnya. Sebagai apa? Sebagai konsekuensi ketidaktaatan daripada umat Israel terhadap perjanjian Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat di Imamat Fatsal yang ke-26, Ulangan Fatsal 27 sampai 30, kita bisa melihat di situ perjanjian Allah dengan umat Israel. Kalau mereka taat, kalau mereka mengikuti hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka. Tapi kalau mereka tidak taat, melawan Tuhan, ya bahkan dikatakan menyembah berhala, maka Tuhan pun akan menghukum mereka. Jadi ayat 10 sampai dengan 17 sebetulnya adalah konsekuensi ya, karena mereka itu tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu pada ayat 10 dikatakan, namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Ya. Jadi pada saat umat ini tertekan, ya, umat Allah ini menyangka bahwa mereka telah dibuang dan ditinggalkan oleh Tuhan. Benarkah demikian? Sekali-kali tidak. Ya. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Pernyataan Paulus dalam Roma pasal yang ke-11 ayat pertama dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Jadi jelas sekali bahwa di sini Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan pada ayat yang ke-11 dikatakan, engkau telah membuat kami mundur daripada lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Jadi ini merupakan satu pengakuan dari Israel bahwa tanpa penyertaan Allah mereka itu tidak berdaya. Tanpa penyertaan Allah mereka itu tidak berdaya dalam peperangan. Seperti dalam Yosua 7 ayat 8, yaitu cerita tentang bagaimana mereka itu melawan kota Ai yang kecil, mereka dikalahkan. Ya, padahal mereka itu baru saja menghancurkan kota Yeriko yang berbenteng kuat
double dikatakan. Ya, kota yang besar bisa dikalahkan, kota akhir yang kecil mereka lari tunggang langgang. Kenapa? Allah tidak menyertai mereka. Dilanjutkan pada ayat 12 dikatakan, engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelian dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Apa sih artinya domba sembelian? Domba sembelian itu tidak berdaya dan pasti kalah dalam peperangan. Ya kenapa? Domba itu binatang yang lemah. Dan ini merupakan satu santapan yang empuk bagi hewan buas. Jadi kalau mereka itu menggambarkan dirinya sebagai domba sembelian, artinya mereka itu tidak berdaya. Ya. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Pada ayat 13 ini mereka menyadari bahwa hukuman yang mereka terima itu tidak menguntungkan Allah. Bahkan Allah sebetulnya sedih melihat umatnya menderita. Nah, pada ayat yang ke-14, di sini kita melihat, ya kalau kita lihat 14 dan 15, ya, atau kalau kita mau tarik, itu sebetulnya mulai ayat yang ke-10, ya. Ternyata apa? Ternyata Allah, ya mulai ayat 10 dikatakan, engkaulah yang membuat kami begini, engkaulah yang membuat kami begini, engkaulah, sampai pada ayat yang ke-15, ini Allah dipersalahkan atas penderitaan yang mereka alami. Ya, dikatakan engkau membuang kami, membuat kami kalah dalam pertempuran, membuang dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa, menjadikan budak dan kehinaan. Sehingga kalau dilanjutkan di situ pada ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Jadi ini merupakan ratapan daripada pemazmur, ya, bahwa akibat ditinggalkan Tuhan itu mereka menjadi malu, ya, dicela, dinista di hadapan musuh-musuhnya. Kita akan melihat pada bagian yang berikutnya, ya, di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 23, ini merupakan pernyataan kesetiaan dan kejujuran Israel kepada Allah walaupun ditimpa malapetaka. Ya, bagian ini merupakan seruan kepada Allah karena penderitaan yang berat. Tiada tempat lain untuk mengadu kecuali kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita melihat pada ayat yang ke-18 ini dikatakan, semua ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dalam kekelaman. Ya, yang biru itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi kau tinggalkan kami dalam kegelapan, kami tak berdaya di antara binatang buas. Jadi kita melihat di sini, ya, pada ayat yang ke-20 ini, kita bisa mengerti apa yang disebut dengan meremukkan kami tempat serigala. Ya. Itu seakan-akan mereka itu ditempatkan di antara binatang yang buas. Ya. Ini satu hal yang unik dari
Mazmur 44 ini pada ayat 18-20 dikatakan, walaupun mereka itu dalam penderitaan yang sangat berat. Ya, dikatakan sangat berat. Dikalahkan musuh, dibantai, dijadikan budak, sampai digambarkan itu hidupnya dalam kegelaman di tengah binatang buas yang sewaktu-waktu siap menerkam, memangsa mereka. Tapi dikatakan mereka itu tidak tergoda menyembah ilah-ilah yang mengalahkan mereka. Namun mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Karena tradisi pada saat itu, kalau satu bangsa itu dikalahkan oleh bangsa lain, ya, maka bangsa yang dikalahkan ini, ya, itu menyembah pada ilah lawan yang mengalahkan. Karena menganggap dewanya ini lebih kuat daripada dewa mereka. Ya, jadi ini merupakan satu ikrar kesetiaan daripada bangsa Israel kepada Allah. Ya, walaupun mereka itu dikalahkan oleh musuh-musuhnya, walaupun mereka itu dihancurkan, ya, digambarkan seperti binatang buas dan lain-lain, tapi mereka tetap menunjukkan komitmennya untuk tetap menyembah kepada Allah. Ayat 21 dan 22 dikatakan, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, ya, itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan, andai kata kami tidak lagi menyembah Allah, melainkan berdoa kepada ilah lain, ya, menadahkan tangan itu artinya adalah berdoa kepada ilah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Jadi ayat 21 dan 22 ini jelas sekali bahwa mereka itu memilih untuk takut kepada Tuhan. Dan tetap berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan saja yang mengetahui keluhan-keluhan yang terdalam dalam penderitaan umatnya. Ya. Ini suatu pelajaran yang indah bagi kita pada saat kita mengalami satu penderitaan yang berat, ya. Mengalami satu kondisi di mana kita itu seakan-akan ditinggalkan Tuhan, seakan-akan kita itu harus menghadapi semuanya sendiri. Ya. Contohlah sikap dari bangsa Israel ini. Makin mendekat kepada Tuhan dalam doa, dalam pembacaan Alkitab, serta ibadah kepadanya lebih sungguh-sungguh. Karena di sana kita akan mendapatkan satu jalan keluar yang benar. Dan mengenal rencana Tuhan yang indah melalui penderitaan yang harus kita jalani karena diizinkan oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-23 ini dikatakan, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, ayat 23 ini merupakan satu nubuatan yang akan terjadi di jemaat mula-mula. Ya, walaupun saat itu pun ya pemazmur mengalami hal yang seperti itu, tapi ayat ini ternyata juga merupakan nubuatan yang terjadi jemaat mula-mula yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 36. Ya, ini saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Dalam Alkitab tertulis begini, sepanjang hari kami hidup di dalam bahaya maut karena engkau. Kami diperlakukan seperti domba yang mau disembelih dan diperlakukan seperti domba sembelihan. Jadi kita melihat di sini ya bahwa pada masa itu dalam jemaat mula-mula ya kita melihat banyak dari jemaat itu yang dibunuh, disiksa sedemikian rupa ya sebelum mati karena kesakitan. Ya. Kesakitannya luar biasa. Ya, ada yang
dikatakan digoreng, ya, disalib, dibakar seperti obor, kaki tangannya diikat, ditarik oleh kuda sampai terbelah, dan berbagai macam diadu dengan binatang buas. Ya. Mereka dikatakan tidak berdaya, seperti domba sembelihan. Ya. Mereka diadu dengan singa itu tanpa senjata. Ya mana bisa, dengan senjata aja orang belum tentu menang melawan singa. Apalagi ini tanpa senjata. Ya, jadi betul-betul mereka ini diumpamakan seperti domba yang diumpankan. Ya, jadi mangsa dari singa-singa. Tidak berdaya untuk melawan. Ya, seperti domba yang siap untuk disembelih. Namun kalau kita melihat, ya, melanjutkan dari bahasan Paulus itu tidak berhenti di ayat 36 ternyata. Dilanjutkan lagi ayat 37 sampai dengan yang 39. Apakah benar mereka itu diperlakukan seperti domba yang mau disembelih? Ya, benar, tetapi itu tidak menggentarkan atau mengubah iman mereka. Dikatakan tidak, malah dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan lainnya, dikatakan di situ, ya, kekuatan yang mana? Baik hal yang di langit maupun hal-hal yang di bumi atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita. Seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita lanjutkan bagian yang terakhir yaitu ayat 24 sampai dengan 27. Ini merupakan seruan minta tolong kepada Allah. Ayat 24 dikatakan, terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus menerus. Ya, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bangunlah ya Tuhan. Mengapa engkau tidur? Bangkitlah. Jangan menolak kami selamanya. Ya. Tentunya sangat mengagetkan ya kalau kita membaca bagian ini. Mengapa? Karena seakan-akan pemazmur ini memerintah Allah, ya, yang seharusnya mereka itu menghormati dan menjunjung tinggi Allah mereka. Ya. Mereka ini mengandalkan Allah mereka kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya itu. Ya, tapi di sini kok seakan-akan memerintah. Terjagalah, bangunlah, mengapa engkau tidur? Ya. Sebetulnya ini bukan seperti itu. Ya. Saya katakan tadi bahwa Mazmur 44 ini memang memiliki satu keunikan. Ya, dia itu mengontraskan tiap-tiap bagiannya. Ayat 2 sampai 9 tadi, ya, yang apa itu? Kita melihat mengontraskan kejayaan di masa lampau, ya, dengan ayat 10 sampai 17 bencana yang dialami masa kini. Ayat 18 sampai 23 itu kesetiaan kepada perjanjian Tuhan walaupun mereka menderita. Ayat 24 sampai 27 ini merupakan satu doa pengharapan mereka hanya kepada Tuhan, bahwa mereka itu hanya berharap kepada Tuhan. Jadi benarkah Allah itu tertidur? Ya, kalau pertanyaannya kita baca ayat 24 tadi,
Benarkah Allah itu tidur? Apakah tidak berlawanan dengan pernyataan Mazmur 121 ayat yang keempat ya, yang dikatakan sesungguhnya pelindung Israel itu tidak pernah mengantuk atau tertidur. Ya. Jadi kalau kita mau melihat secara lebih detail, ya, sebenarnya istilah yang dipakai dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 ini merupakan istilah kemiliteran. Ya, istilah kemiliteran. Ya, kalau kita melihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-5 ayat 12 ya, di situ katakan bangkitlah Debora dan angkatlah nyanyian. Bangunlah Barak, giringlah para tahanan. Dan nyanyian perang yang sama ini dipakai berulang kali ketika tabut perjanjian itu diangkat di depan barisan saat Israel itu maju berperang. Ya, kalau kita lihat dalam Bilangan 10:35 dikatakan setiap kali peti perjanjian itu akan diangkut, Musa berkata, bangkitlah ya Tuhan, cerai-beraikanlah musuhmu, sehingga orang-orang yang membenci engkau melarikan diri. Jadi kalimat ini merupakan kalimat doa mohon pertolongan Tuhan agar segera bertindak. Sehingga kita mudah untuk memahami pada ayat yang berikutnya, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dikatakan, mengapa engkau bersembunyi dan melupakan sengsara serta kesusahan kami? Kami hancur, kami jatuh hancur di tanah, terbaring dalam debu karena kalah. Bangkitlah dan datanglah menolong kami. Selamatkanlah kami karena kasih-Mu. Jadi mereka ini merasakan ya bahwa seakan-akan Allah itu bersembunyi. Ya, padahal mereka itu sudah putus asa dengan kondisi ya dikatakan di ayat 26 tadi, hancur di tanah, terbaring di debu. Ya. Sudah begitu kondisinya, mereka itu tidak tahu kapan Allah itu akan bertindak ya, sehingga pada ayat 27 mereka itu berseru dan pengharapan mereka itu hanya kepada pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini ya bahwa dalam menyanyikan Mazmur 44 ini itu umat mengawali dengan apa? Memberikan puji-pujian kepada Allah tentang perkara-perkara besar yang sudah diperbuat di masa lalu yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. Kemudian umat ini menyampaikan ratapannya, keluh kesahnya ya yang terjadi pada kondisi pada saat itu. Ya, namun mereka walaupun ditindas, ditekan, dihina, mereka tetap menyatakan komitmen kesetiaan mereka kepada Allah. Apapun yang terjadi, mereka tetap menantikan pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi inti dari Mazmur 44 ini adalah umat Israel ini tidak mengerti dan tidak bisa mengerti pikiran dan perbuatan Allah serta kasih Allah yang begitu besar kepada mereka. Mereka gagal paham. Ketika umatnya menderita dan berseru-seru mohon pertolongan dari Tuhan, bukankah hati Tuhan itu seperti tersayat-sayat pilu? Ya, bagaikan seorang bapak yang sedang menghukum anaknya karena melakukan pelanggaran. Dalam hatinya ketika seorang bapak itu menghajar anaknya, sebetulnya kasihnya itu lebih besar. Tapi karena dia tidak ingin anaknya ini salah jalan, hidupnya kelak tidak berhasil, maka dihajar. Walaupun dalam hatinya itu
pedih, tidak tega sebenarnya mengajar anaknya, tapi demi kebaikan anak itu sendiri, maka hukuman itu tetap harus dijatuhkan supaya anak ini bisa berjalan di jalan yang benar, ya, demi kebaikan anak itu. Nah, pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan di Mazmur yang ke-44 ini, ya? Saya mencatat ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, ya, ingatlah selalu akan perbuatan Allah di masa lalu. Ya. Jadi pelajaran dari Mazmur 44 ini ketika ditulis oleh pemazmur, ya, kita mendapatkan satu pelajaran bahwa ingat selalu perbuatan Allah di masa lalu dan ceritakan itu kepada anak cucu sebagai satu kesaksian yang hidup. Betapa besar kuasa Allah yang berada di belakang kesuksesan dan pencapaian. Ya. Mungkin pencapaian pada saat itu, atau bisa juga kita terapkan pencapaian saat ini. Ini di ayat yang kelima kalau kita mau membacanya, ya, sampai mengakui, menyebut Tuhanku dan Allahku. Pelajaran yang kedua adalah penderitaan yang dialami umat Israel itu adalah akibat dosa mereka, baik itu diakui atau tidak diakui. Jadi bukan Allah yang merubah, ya, jadi dari memimpin kemudian melawan mereka, bukan. Namun tiap perbuatan dosa itu ada konsekuensi yang harus diterima. Ya, jadi jangan menyalahkan Tuhan, jangan Tuhan yang disalahkan. Nah, yang ketiga, sikap yang benar saat dalam penderitaan itu adalah tetap setia kepada Tuhan dan dengan penuh kesadaran mengakui bahwa Allah itu Maha Tahu dan memelihara kehidupan umatnya. Pemeliharaan Allah itu baik disadari maupun tidak disadari oleh umatnya, Allah tetap memelihara. Walaupun kadang umatnya sepertinya dibiarkan menderita sendirian tanpa perlindungan, tetapi pemeliharaan Allah itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Itu perasaan manusia yang mengatakan Allah meninggalkan kita. Allah adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaannya tidak tergantung pengetahuan dan perasaan kita. Dia tetap memelihara kita. Dan yang keempat, umat Israel ini tetap berharap dan mengandalkan Tuhan saja untuk menolong mereka. Jadi 4 poin ini merupakan satu pelajaran yang indah bagi kita, ya, bagaimana umat Israel ini betul-betul belajar, ya, untuk mengenal Allahnya, walaupun mereka jatuh bangun. Seringkali mereka gagal mengenal akan rencana Allahnya, tapi mereka tetap beriman dan yakin, memegang teguh bahwa mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Bagi kita yang hidup di masa kini, kondisinya mungkin mirip, ya, mirip dengan dialami oleh pemazmur. Pandemi COVID ini membuat semua lapisan masyarakat, ya, mulai bayi sampai kakek nenek, yang berpendidikan ataupun yang tidak terpelajar, yang hidup di bawah garis kemiskinan maupun konglomerat, wanita maupun pria, semuanya tidak ada yang bebas dari ancaman COVID. Dan beberapa dari teman kita, saudara atau mungkin suami atau istri, kakek atau nenek terpapar COVID. Bahkan mereka sudah
berpulang ke rumah Bapa. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, mereka mengadakan doa bersama. Mereka berdoa mohon pengampunan Tuhan agar COVID ini segera dilalukan. Mereka menganggap COVID ini adalah hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka. Mereka merendahkan diri untuk mohon supaya COVID ini bisa segera dilalukan. Jadi Mazmur 44 ini bagaikan cermin bagi kita pada saat ini untuk belajar dari sejarah. Semua orang saat ini merasa tidak aman. Tidak aman. Dia merasa siapapun dan dari manapun itu bisa menulari mereka. Ya, terutama bagi yang memiliki komorbid atau sudah berusia lanjut, itu mereka betul-betul menjaga tidak sampai terkena. Ya, karena terkena akibatnya memang fatal. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari pengalaman pemazmur atau Mazmur 44 ini untuk menghadapi dan menolong kita menjalani masa-masa di masa pandemi ini. Ya. Jadi yang pertama, marilah kita memiliki satu iman. Kalau Tuhan itu sudah menolong kita di masa lalu, maka saat ini pun Dia tetap mampu menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Baik secara ekonomi, kesehatan, maupun sosial, ya kita mungkin tidak bisa ketemu dengan yang lain sehingga merasa kesepian, ya. Tetap beriman Tuhan mampu menolongi untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Yang kedua, rencana manusia itu sangatlah terbatas. Hanya rencana Allah yang sempurna dan tidak pernah gagal. Jadi hampir semua target perencanaan yang paling matang pun itu menjadi berantakan. Ya, terkena lockdown, PPKM, aturan pemerintah, yang lain, ya, baik itu di negara kita sendiri maupun di berbagai belahan dunia. Ya, di sini kita belajar bahwa hanya rencana Allah yang sempurna dan tidak pernah gagal. Karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Kuasa. Libatkan Allah dalam segala perencanaan. Maka keberhasilan demi keberhasilan akan kita capai. Karena Allah yang berperang bagi kita, bagi umat yang mengandalkannya. Jadi keberhasilan kita semata-mata adalah pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, dosa itu merupakan sumber penderitaan manusia. Karena selalu ada konsekuensi dosa, yaitu penghukuman. Ya, ini beda dengan ujian. Karena ujian itu bisa mendatangkan pertumbuhan iman. Jadi walaupun dosa itu sendiri diampuni oleh Tuhan, tapi konsekuensi dari dosa itu tetap harus ditanggung oleh si pembuat dosa ini. Ya, berbeda saya katakan tadi dengan ujian, ya, penderitaan karena ujian itu justru mendatangkan pertumbuhan iman sehingga orang tersebut bisa semakin dekat kepada Tuhan. Ya, contoh yang paling gampang kita ambil yaitu Ayub. Ya, dia mengatakan setelah penderitaannya berakhir, dia katakan apa? Kalau dulu aku mengenal Tuhan, katanya orang. Tapi sekarang dia mengalami sendiri. Jadi dia mendapatkan satu kekuatan ekstra. Satu iman yang lebih kuat, teguh mengenal Allah secara pribadi. Dan yang keempat adalah tetap setia dan berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena apa? Tuhan selalu memelihara kita
melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Jadi kesetiaan Tuhan dalam segala keadaan ini kiranya kita pegang dengan teguh supaya kita tidak terpengaruh untuk mengambil jalan pintas yang melawan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Jalan pintas itu apa aja? Bisa ke orang-orang pandai, bisa menghalalkan segala cara, bisa kita berbuat dosa, melanggar ya, etika dan lain-lain, ini jalan pintas. Jangan sampai. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tetap setia dan berharap Tuhan. Ya, jaga kemurnian hati agar tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan akan tiba tepat pada waktunya. Karena Tuhan selalu memelihara kita, baik kita sadari atau tidak. Karena kasih-Nya kepada manusia, kasih Allah kepada manusia, itu melebihi apa yang kita dapat bayangkan. Ya, sebagai ayat terakhir kita akan baca ulang di Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini, maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit, maupun hal-hal yang di dalam bumi atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita. Seperti yang sudah ditunjukkan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sungguh Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh Mazmur 44 ini, bahwa ketika kami harus menghadapi pandemi, harus menghadapi masa-masa yang sulit, harus menghadapi hal-hal yang tidak terduga, harus menghadapi perencanaan-perencanaan yang meleset, yang tidak bisa kami prediksi apa yang terjadi di hadapan kami. Kiranya Tuhan melalui pemazmur ini kami boleh belajar agar kami boleh tetap setia berpegang kepada Engkau. Walaupun kami tidak mengerti apa yang terjadi pada saat ini, tapi kami boleh percaya akan rencana Engkau yang tidak pernah gagal, akan pemeliharaan Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh tetap setia, boleh tetap berharap bahwa pertolongan kami hanya daripada Engkau saja. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami dan memberikan kekuatan pada kami yang mengikuti pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Dan saat ini, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan engkau dan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada Jumat mendatang. Kita akan membahas Mazmur yang selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.